Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siprianus Galalei SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMA Negeri 1 Solo Selatan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG BITS 3 Kementerian Agama pada LPTK Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Selamat menyaksikan. Jika hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk kelas, apakah semua hadir kali ini? Hadir, Pak. Semua hadir. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kami minta kita semua berdiri untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Doa kami minta kegiatan untuk marilah kita siapkan hati daripada kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan daya rohmu Engkau telah memimpin kami kembali ke lembaga ilmu dalam karya secara luar biasa. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah mengutus kepada kami guru dan pendidik untuk mengajar dan mendidik kami untuk menjadi lebih baik dan berguna di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa. terima kasih Zui. Silakan. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita SPI dulu ya. Kita akan bulat-bulat yang kaku itu. Kami minta supaya berhenti. Sikut, sekat, sakit, sikut, sikat. Silakan. Baik. Minggu lalu kita sudah lihat materi kita tentang apa? Sifat gereja. Ada berapa sifat gereja kan lalu? 4. Apa saja? 1, kudus, katolik, apostolik. Baik. Hari ini kita akan lihat secara khusus materi kita tentang hierarki di dalam gereja. Baik. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan tentang susunan hierarki dalam gereja. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan peran dan fungsi dari hierarki. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Lalu yang kedua, pendekatan pembelajaran deep learning, strategi pembelajaran kontekstual, 4, metode pembelajaran mix and match, diskusi tanya jawab, presentasi, ice breaking dan refleksi. Baik. Coba perhatikan di gambar. Siapa saja di sana? Ada di sana. Paulus, uskup, imam, diakon. Paus, uskup, imam, diakon. Lalu yang ada topi merah di sana siapa? Coba. Siapa itu? Kardinal. Ya, kardinal itu. Yang bertopi merah itu kardinal. Yang paling bawah, yang ini, diakon ya? Ya. Apa fungsi dari orang-orang asli menurut pemahaman Paulus?
pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Mungkin ada yang lain? Ya, melayani umat Katolik, melayani umat Katolik. Yona? mewartakan keadaan. Imam. Mewartakan sabda Allah. Baik. Jadi itu orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di sana itu, yang ada di gambar itu adalah uskup, imam, paus, dan juga dia. Benar ya? Ya. Tepuk tangan. Sekarang kita mendalami materi kita, sebelumnya Pak bagikan lembaran atau materi adat. Kita berbicara tentang hierarki di dalam gereja, kita perlu tahu dulu apa itu hierarki. Ya. Jadi hierarki itu adalah tata susunan pejabat suci yang berpusat atau terdiri dari paus, uskup, imam, dan yang berikut kita lihat struktur hierarki. Yang pertama, paus. Dia itu adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Dia menjadi wakil Kristus di dunia dan sebagai gembala gereja semesta dengan kuasa penuh dan tertinggi. Itu tugas dari seorang paus. Kemudian yang berikut, uskup. Tugas dari uskup. Kira tugas dari uskup itu apa? Jadi mereka itu sebagai pengganti para rasul. Kemudian yang berikutnya adalah imam atau sering kita sebut dengan pastor. Dia punya tugas apa? Sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat, bertugas dalam kewartaan, perayaan, dan pelayanan umat. Jadi, imam atau pastor itu dia bertindak sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat. Mereka bertugas di proki-proki atau di biara-biara yang bertugas untuk pewartaan, perayaan, dan pelayanan umat. Baik, sekarang kita lihat apa kata kitab suci tentang materi kita hari ini. Meminta kesediaan Astin untuk membacakan teks kita. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih Asti sudah mengantar kita membacakan teks kitab yang diambil dari Injil Matius 48 ayat 16 sampai 20 tentang perintah untuk memberitakan Injil. Dari ketiga figur tadi atau keempat tokoh tadi dipanggil oleh Allah untuk mewartakan Injilnya, baik itu paus, biskup,
Imam diakon. Dan juga kita semua sebagai pengikut Kristus. Ya? Kita punya tugas yang sama. Karena ketika kita dibaptis, kita menerima 3 tugas Kristus yang sama sebagai imam, nabi, dan rasul. Baik. Setelah kita dalami teks kitab suci, sekarang Pak bagikan kelompok yang akan kita mendiskusikan materi kita hari ini. Silakan kelompok 1, 2, 3 dan silakan. Jelas. Ini lembaran LKPD-nya ya. Nanti Pak bagikan masing-masing kelompok pegang 1. Setelah itu masing-masing kelompok membentuk satu orang maju ke depan untuk mengambil lembaran di depan. Lembaran ini untuk orang pertama nanti datang ambil, tempel di sini, susunan hierarkinya 1, 2, 3, 4. Setelah itu tugas dan fungsinya masing-masing tempel. Yang 1 ini tugasnya apa? 2 dan seterusnya. Bisa paham? Bisa. Ya, masing-masing kelompok mengutus satu orang untuk ambil kertas di depan. 1, 2, 3. Orang keempat. Silakan tempel. Sudah? Nanti masing-masing kelompok utus satu orang ambil tugas dan fungsi dari hierarki. Harap supaya ditempatkan pada tempatnya ya, jangan sampai terbalik. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Orang kedua. 1, 2, 3. Kurang 1 kelompok. Ya, orang keempat. Orang terakhir. 1, 2,
Nah, silakan ditempel pada tempatnya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok paus, uskup, imam, diakon. Diakon. Sudah semua? Sudah. Baik. Masing-masing kelompok, bagi kelompok paus, kelompok uskup, kelompok imam maupun kelompok diakon, mengutus 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bisa ya? Pak berikan kesempatan untuk kelompok paus untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kita yang lain putar buka arah ke depannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Sikri selaku guru mata pelajaran agama Katolik, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami perwakilan dari kelompok paus ingin membacakan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya silakan untuk membaca materi. Baik, susunan dan struktur hierarki gereja. Yang paling tinggi adalah paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia, mewakili Kristus sebagai gembala gereja semesta dengan kuasa penuh dan penuh. Tugas dan fungsinya. Yang pertama, sebagai pemimpin spiritual dan gembala umat Katolik. Yang kedua, penjaga dan penjaga ajaran iman. Yang ketiga, mengangkat uskup dan kardinal. Yang keempat, perjalanan dan kunjungan pastoral. Yang kelima, menjembatani kepentingan global. Yang keenam, menjadi teladan kerendahan hati. Tepuk tangan untuk kelompok paus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Jelas? Jelas. Silakan kembali. Dan dari kami terima kasih. Kelompok uskup. Kelompok imam. Silakan. Susunan atau struktur hierarki gereja. Imam bertindak sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat, bertugas dalam pewartaan, perayaan, dan pelayanan iman. Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Mewartakan atau memberita sabda Allah. 2. Menguruskan atau pelayanan sakramen. 3. Mengembalakan atau memimpin umat. Ya, dari presentasi kami, apakah ada tanggapan atau kritikan dari Pak atau teman-teman waktu dan kesempatan kami berikan? Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Sikri selaku guru mata pelajaran agama, dan yang saya kasih teman-temanku semua. Kami dari kelompok diakon akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri satu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja, susunan atau struktur hierarki gereja yang terakhir yaitu diakon. Diakon ini dia melayani uskup dan imam dalam pelayanan umat, termasuk dalam pelayanan sakramen
seperti pembaptisan dan perayaan liturgi, serta dalam karya amal kasih. Adapun tugas dan fungsinya. Yang pertama, pelayanan liturgi. Yang kedua, pelayanan sakramental. Yang ketiga, pelayanan rohani dan kerasulan. Dan yang terakhir, pelayanan kasih atau diakonia. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, lembaran pekerjaannya. Baik, kita sudah lihat bersama tugas dan fungsi dari pilar-pilar dari paus, imam dan Diakon. paus dari tugas dan fungsi yang pertama tadi sebagai pemimpin spiritual dan gembala umat Katolik seluruh dunia. Lalu yang berikut sebagai penjaga ajaran iman dalam gereja Katolik. Yang ketiga, mengangkat uskup dan kardinal. Kalau tugas dan fungsi dari seorang uskup, Raja. sebagai nabi, imam, Imam, raja. tugas dan fungsi dari seorang imam, dan yang terakhir tugas dan fungsi dari seorang diakon, pelayanan liturgi, pelayanan sakramental, pelayanan rohani, dan yang terakhir adalah pelayanan kasih. Tugas dari seorang Diakon. setelah kita dalami pembelajaran kita tadi tentang hierarki dalam gereja, mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau tanggapan berkaitan dengan materi kita hari ini. Bisa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena di dalam kelompok itu kita anggota kelompok selalu kompak untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dan metode pembelajaran yang Pak gunakan hari ini juga sangat bagus, mengasah otak kami lebih mengingat dengan materi yang sudah Pak berikan dan Pak jelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekarang silakan ambil HP. Kita mau tahu pemahaman adik-adik berkaitan dengan materi kita hari ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu orang salah. Lihat. Ayo masih sesat ya. Ayo yang lain. Semua benar ya? Siapa posisi satu? Masih tetap dulu. Nomor terakhir. Ya, siapa yang menjadi ini satu, kita lihat sama. Tidak sisa. Siska. Ya.
membagikan lembaran refleksi untuk adik-adik isi. Lalu sebentar Pak minta ada yang menyampaikan secara lisan. Bisa? Baik. Jadi buku sesuai. Pak minta salah satu orang bisa membuat refleksi secara spontan. Ada yang bisa? Ya. Ya. Baik, adik-adik kita semua. Baik, untuk materi yang kita dapatkan pada hari ini yakni hierarki dalam gereja Katolik, tentunya saya sangat senang karena kita bisa mengenal apa itu hierarki dan strukturnya dan apa saja tugas-tugas dari hierarki. Pelajaran penting yang saya dapat pada hari ini, khususnya materi hari ini adalah kepemimpinan sejati itu diukur dari sebuah pengorbanan, bukan dilihat dari jabatan. Jadi bisa disimpulkan untuk materi hari ini, struktur hierarki bisa membuat kita atau mendorong kita menjadi anggota gereja yang lebih matang, yakni anggota yang siap untuk melayani dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Setelah kita melewati pembelajaran kita hari ini, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas yang bisa ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ada? Ya. Baik. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang berikut tentang hubungan antara hierarki dan kaum. Hubungan antara hierarki dan kaum. Baik. Pak minta kita semua berdiri. Kita bongkarkan surat perhatian kamu. Belum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dan kami minta Angel Kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari proses pembelajaran tadi hingga akhir. Ya Bapa, semoga kami dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari dengan baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapa, cuma ini saja doa anakmu, meskipun belum sempurna, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan semua doa ini. Namamu yang kudus selalu kami puji, kini selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, terima kasih materi kita pada hari ini sampai di sini. Silakan siapkan diri untuk pembelajaran. Terima kasih. Jika hormat.